Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Yuda Pratama dengan NIM 24095111034. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum bakteriologi dan mikologi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bakteriologi dan mikologi, kepada Dr. Hewan Hapsari Mahatami MP, Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabasung MSI, Dr. Hewan I Gusti Ketut Suwardana MP, Dr. Hewan Putu Harni Waisa Sudipa MSI, dan Dr. Hewan Yoselin Maida Utami MSD. Adapun kasus yang diambil, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana melakukan studi dengan membawa sampel feses ayam diare dan ingin mengetahui penyakit pada ayam tersebut disebabkan oleh bakteri apa. Adapun 4 tahapan uji yang harus dilakukan. Yang pertama, isolasi bakteri. Yang kedua, pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga, uji biokimia dan glukosa. Dan yang keempat, uji sensitivitas antibiotika. Yang pertama, isolasi bakteri. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada OSE, inkubator, api Bunsen, kawan Petri dengan media nutrien agar, dan sampel bakteri. Langkah-langkahnya, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pengambilan sampel feses ayam diare menggunakan tempat steril. Inokulasikan ke media Mekonke agar menggunakan ose yang sudah disterilkan dengan teknik goresan kuadran atau zigzag. Ikuti langkah yang sama dari Mekonke agar sekarang ke nutrien agar. Selanjutnya inkubasikan dengan suhu 37 derajat selama 18-24 jam dan akan mendapat hasil seperti ini. Hasil isolasi bakteri. Pada pengamatan yang saya lakukan, mendapati hasil bakteri pewarna merah muda dan kuning pucat, berbentuk bulat, kokus, dan rapat, serta berukuran sangat kecil. Kesimpulan dari isolasi bakteri, ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi karakteristik bakteri dan mengembangkan pemahaman mengenai mikroorganisme bakteri. Uji yang kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Adapun alat dan bahan pada pewarnaan gram, yang pertama ada OSE, Bunsen, isolat bakteri, dan larutan pewarnaan gram. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk uji katalase, yang pertama ada OSE, Bunsen, gelas objek, dan larutan hidrogen peroksida. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu teteskan aqueous di atas objek gelas. Ambil koloni bakteri menggunakan OSE steril. Selanjutnya, letakkan koloni yang sudah diambil di atas objek gelas yang sudah ditetesi larutan aqueous. Aduk sebentar dan angin-anginkan. Ikuti langkah yang sama dari Mekonke agar sekarang ke nutrien agar. Setelah kesemuanya selesai, angin-anginkan keseluruhan. Selanjutnya, teteskan larutan kristal violet 1-2 tetes, diamkan selama 1 menit, kemudian bilas menggunakan air mengalir. Yang kedua, teteskan larutan iodin 1-2 tetes dan diamkan selama 1 menit, kemudian bilas menggunakan air mengalir. Yang ketiga, teteskan larutan alkohol 1 tetes dan diamkan 30 detik, kemudian bilas menggunakan air mengalir. Terakhir, larutan penutup safranin, teteskan 1-2 tetes, diamkan selama 2 menit dan bilas menggunakan air mengalir. Sebelum pengawatan, tambahkan minyak emersi. Setelah itu, preparat sudah bisa dilihat dari mikroskop. Selanjutnya, langkah-langkah uji katalase. Langkah yang dilakukan, teteskan larutan H2O di atas objek gelas. Kemudian, ambil koloni bakteri menggunakan proses steril. Selanjutnya, letakkan di atas objek gelas yang sudah ditetes larutan H2O2, aduk sebentar. Hasil pewarnaan gram dan uji katalase. Dari pengamatan, dari praktikum yang saya lakukan mendapatkan hasil sifat bakteri gram positif dan uji juga negatif dari uji pewarnaan gram. Untuk kesimpulan uji pewarnaan gram, ini dapat membantu kita untuk membedakan bakteri gram menjadi positif atau negatif. Yang pada pengamatan pada uji katalase, kami mendapatkan hasil negatif yang ditandai dengan tidak adanya gelembung udara. Kesimpulan pada uji katalase ini dapat membantu
untuk mendeteksi ada tidaknya enzim katalase pada bakteri. Selanjutnya, uji yang ketiga yaitu uji biokimia dan glukosa. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada OSE, medium TSI agar, SHIM, MRVP, SCA, glukosa, Bunsen, biakan bakteri, dan inkubator. Adapun langkah-langkahnya, pertama yang dilakukan, panaskan OSE, ambil koloni bakteri yang terpisah, dengan OSE yang sudah disatukan tadi. Kemudian masukkan ke dalam media TSA. Lanjut, ambil koloni bakteri lagi, dengan OSE yang sudah steril tentunya, dan masukkan ke media SHIM. Ambil bakteri lagi dengan OSE yang sudah steril tentunya, dan masukkan ke media MR. Lanjut, pengambilan koloni bakteri lagi menggunakan OSE yang sudah steril, dan dimasukkan ke media VP. Lanjut ke pengambilan koloni bakteri lagi, dan dimasukkan ke media SCA. Terakhir, pengambilan bakteri lagi menggunakan OSE yang sudah steril tentunya, dan dimasukkan ke dalam glukosa. Selanjutnya, semua dimasukkan ke dalam inkubator selama 18-24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dan bisa diamatin. Namun, latan MR harus ditambahin methyl red terlebih dahulu 1-2 tetes, dan media VP harus juga ditambahin reagen Covax 1-2 tetes, kemudian aduk dan amati hasilnya. Berikut adalah gambar hasil uji biokimia dan glukosa. Dari keenam uji yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil yang pertama pada uji TSI A. Terdapat asid brut, asid cleanse, dan gas. Cing. Liru nih. Langkah pertama yang dilakukan, panaskan otot. Berikut adalah hasil gambar uji biokimia dan glukosa. Pertama yang dilakukan, panaskan otot. Berikut merupakan gambar hasil uji biokimia dan glukosa. Pengamatan. Dari ke-6 uji yang saya lakukan, saya mendapatkan hasil pertama. Pada uji TSIA, terdapat asid cleanse, asid but, gas, dan H2S. Uji SIM tidak terjadi perubahan warna menjadi hitam, namun prosedur indol dan motilitas. Uji MR terjadi perubahan menjadi merah, sedangkan VP tidak ada perubahan. Uji SCA tidak ada perubahan warna menjadi biru pada media. Pada uji glukosa terjadi perubahan warna dan terdapat gelembung atau gas. Kesimpulannya, uji-uji biokimia seperti TSI, SIM, MRVP, dan uji glukosa membantu dalam identifikasi dan karakterisasi bakteri. Uji TSI mendeteksi fermentasi gula, laktosa, sukrosa, dan produksi H2S. Uji SIM mendeteksi produksi sulfida, indol, dan motilitas bakteri. Uji MRVP mendeteksi fermentasi glukosa dengan produksi asam dan produksi asetoin. Sementara itu, uji glukosa secara spesifik mendeteksi kemampuan fermentasi glukosa oleh bakteri. Yang terakhir ada uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada Muller-Hinton agar, cotton swab steril, biakan bakteri, reagen Macfarlane 0,5, Boileau, paper dish, dan OSE. Berikut adalah cara kerjanya. Inokulasikan ke media Muller-Hinton agar secara merata. Selanjutnya, ambil paper dish amoxicillin dan letakkan di tengah. Lanjutkan kanamisin, letakkan di atas yang jaraknya kurang lebih 2 cm dari pinggir media Muller-Hinton. Selanjutnya disusul oleh trimethoprim yang diletakkan di sisi kiri. Lanjut, ampicillin diletakkan di bawah. Lanjut, basitrasin yang diletakkan di sisi kanan. Setelah itu inkubasikan dengan suhu 37 derajat selama semalam dan amati hasilnya.
Hasil isolasi bakteri. Dari pengamatan yang saya lakukan, saya mendapatkan keseluruhan antibiotik berhasil dalam menekan pertumbuhan bakteri. Namun, yang terbukti sebagai antibiotik paling efektif adalah amoxicillin dengan zona hambat terluas 38 mm, diikuti oleh trimethoprim 34 mm, kanamisin 31 mm, ampicillin 26 mm, dan bacitracin 20 mm. Kesimpulannya, uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika mempunyai tujuan untuk menentukan efektivitas antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri, dan hasil uji ini membantu pemilihan antibiotik yang tepat untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak efektif dan mengendalikan resistensi bakteri. Sekian, terima kasih. Apabila salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasenti. Hum Santi Santi Hum.